Semoga kita terjaga ya. Saya takut akan berubah itu, karena hanya Allah yang merubah kolbu. Gak ada jaminan nih saya benar terus, gak ada. Apalagi kita semua nih sama semua ya. Apalagi manfaat uzlah ya. Selamat dari godaan dunia. Nah, kitanya yang selamat ya. Aman dari malalil asdiqa wa sitril faqa 'anil adu wa syamit wa siddiq al mutawajjih. Jadi kalau ada komunitas yang memang tidak menunjang kualitas rohani kita, itu kita akan tersisihkan dari mereka. Nah, ini aman dari mereka. Bukan berarti kita merasa akan rusak oleh mereka, bukan. Kalau orang ruhaninya memang udah benar, ketemu komunitas penjudi, penjudinya tobat Pak, pasti tobat. Tapi kalau orang yang di dalamnya nih, dia ustad soleh, antum nih jamaah soleh, di dalamnya belum jinak nih sifat kebinatangannya itu, buasnya. Ketemu orang maksiat, benci yang muncul, neraka gitu. Itu belum beres seperti itu, belum beres tuh ya. Apalagi dibawa ke mimbar ya, sudah jadi bahasa-bahasa adalah di atas mimbar. Jadi wajarlah nanti jika ada di akhir zaman, di akhirat ya, bukan akhir zaman lagi, yang pertama dicemplungin neraka itu bukan pemaksiat, tapi guru-guru ngaji Pak, kayak kami ini ya, guru ustad-ustad kan. Ya, maka kita doa terus setiap hari, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari neraka. Ajirna minan nar, itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Amalkan itu Pak. Orang jika berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, apa kata Nabi? Surga berdoa, ya Allah cepat masukkan dia kepadaku. Jika orang berdoa, ya Allah bebaskan aku dari neraka, neraka pun gak mau ketemu kita. Jadi jangan sombong, berdoalah seperti ini setiap hari. Oh Ustadz, saya mau yang punya sorga, yang punya neraka. Wah itu iya juga, itu ilmu ma'rifatnya. Tapi secara latihan rohani kan di sini mainnya, latihan nafsiyah kita, jiwa kita biar tidak sombong. Maka beliau kasih semacam kaidah, jika ingin kita beruzlah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan supaya nggak halu, nggak nanti diganggu oleh syaitan. Apa yang pertama kata beliau? Hendaklah orang yang beruzlah itu yahsul qablaha minal ilmi ma yusahhih bihi aqidat tauhidih. Sebelum dia beruzlah, menyepi, menyendiri, hendaklah dia mempunyai ilmu akidah yang dapat meluruskan tauhidnya. Maka dia wajib belajar akidah ahlus sunnah. Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang aku sekarang katanya Jibril di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih ya, malam-malam pintu saya kunci. Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, oh kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya, pakai assalamualaikum lagi. Padahal si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril. Cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu sudah dikunci. Dia dari mana datangnya? Maka dia meyakini langsung dari langit. Awal-awal yang diajarin benar. Ini hati-hati Pak. Allah itu menciptakan dua wali syaitan, wali Rahman, wali Allah. Kepleset dikit si waliullah jadi wali syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim, kalau waliullah dikirim malaikat,
Wali setan dikirim mantan malaikat. Siapa? Tentara-tentara Azazil, tentara iblis. Karena Azazil iblis ini pernah dulu jadi malaikat dan pernah belajar ma'rifat mengenal Allah, memori itu tersimpan, diajarkan kepada tentaranya, disuruh tentaranya ini membisikkan kepada calon-calon wali ini. Jika dia tidak punya ilmu tauhid yang benar, awalnya kan kalamnya benar. Ayo baca ini, sedekah, bangun tahajud, baca ayat kursi. Disuruh baca ayat kursi loh Pak. Disuruh baca kulhu. Tapi di belakang nanti dipelesetin. Udah sampai 40 hari, datang lagi dia dengan cahaya yang Masya Allah, engkau sekarang telah menjadi Rasulku. Wah, mulai bisikan begitu. Itu jadi Ahmad Musodek salah satu bentuknya. Itu jadi Lia Eden. Di Parung jadi Imam Mahdi Pak. Kopianya hitam kayak saya. Ya. Ada juga yang ngaku Imam Mahdi, macam-macam. Tinggal kita tanya Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, tanya aja, dia punya nama ruhani ya? Kalau yang dia kasih nama bapak, nama yang dikasih bapaknya, wah, laut itu, palsu itu, ya, halu, yang masuk was-was syaitan. Iblis ini dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam. Benar nggak? Tergelincir nggak? Bisa tergelincir Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000. Kira-kira begitu. Kalau dijumlahin, bisa lebih, bisa kurang. Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali. Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipelas sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat jadi wali setan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa itu ada istilahnya, apa, pancer-pancer gitu ya, apa namanya ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Ah, ini kan mirip-mirip nih, mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisu, supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Ya. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan? Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga nggak kuat. Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal deh. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya enggak? Bercahaya juga dia Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih.
Bisa datang nggak? Bisa, Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa, tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah tuh kalam-kalam tauhid, bagus-bagus, karena setan itu tidak pernah ngomong kasar, Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku, wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing, hai Adam. Engkau akan aku bimbing, hai Abdul Qadir. Kalau keluarlah kalam-kalam, betul-betul panjang kalam itu, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu, tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu, Pak. Ya. Belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab. Orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya, lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu, kata si Syekh Abdul Qadir. Syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu ni syaitan, kamu ni anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja, Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisik, bertingkah di depan kita, ya itu banyak. Udah syuruk, Pak, ya? Ya udah dulu deh, Pak. Terakhir Syekh Abu Yazid Bustami atau Bayazid yang sezaman dengan Imam Muslim. Beliau diizinkan oleh Allah untuk berkalam-kalam dengan Allah ruhaninya. Ini Abu Yazid. Mirip-mirip seperti kisah Nabi Musa. Cuma untuk wali namanya ilham. Dalam ilhamnya dia bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku mencapai ridhomu, hadir dalam majelis-majelismu? Apa kata Allah? Ilhamnya muncul, farik nafsak wa ta'al, talak tigalah nafsumu, lalu datanglah kemari. Maka Abu Yazid Al-Bustami itu betul-betul melatih jiwanya supaya tidak menjadi kebinatangan, baik ternak ataupun buas, sehingga kemudian beliau menjadi Sultanul Arifin, ya, rajanya orang ahli ma'rifat. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Meskipun kita tidak sanggup seperti mereka ulama-ulama tersebut, kan beliau ulama salaf nih, tapi kita cicil aja dikit-dikit, Pak. Maka mulai hari ini coba berniat, saya mau setengah jam beramal, berlatih setiap malam, ya. Kalau belum punya guru, sholawat aja, sholat witir, lalu sholawat aja udah, atau baca la ilaha illallah. Kemudian pagi sore
Hari Sabtu pengajian juga Pak di sini. Oh, kalau nggak pengajian kan setelah habis ngaji itu praktek coba Pak. Duduk sampai terbit matahari, kuat nggak? Kalau sekarang kuat kan, ada yang didengerin, ada yang dilihat orangnya. Ya, coba habis subuh orangnya nggak ada nih, nggak ada yang ngomong, kita zikir sendiri, paling 15 menit udah kesemutan. Tuh dari tadi nggak kesemutan kan? Nanti baru selesai karena berasa Pak. Emang begitu, ya, dihembus-hembusin sama syaitan itu. Semoga Allah ya menerima kita sebagai hambanya yang mau membersihkan dirinya ya dengan uzlah dan khalwah. Ada tanya jawab ya? Nggak ada? Tafadhol, silakan Pak. Ustaz, saya pernah dengar yang juga bertahan Nabi berdua kan bertahan setelah uzlah. Iya. Adakah hadis-hadis yang mengajarkan tata cara bertahan? Tadi cuma begitu doang Pak di hadisnya. Ya, sebaik-baik manusia dua, satu yang berjuang fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, yang kedua mereka datang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, lalu beribadah di sana, menyelamatkan agamanya. Cuma begitu doang. Tapi ada nggak ilmunya? Ada. Kitab ini kan ngajarin itu. Kitab Hadaikul Haqaiq. Maka kalau ingin selamat dalam berkhalwat, saya kasih tahu aja, wajib bertorikot sufi. Kalau enggak nanti jadi setan Pak. Jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi, ngaku jadi Nabi Isa, ngaku jadi Rasul, ngaku jadi Jibril, itu karena dia lewat jalur kebatinan, nggak tawadu, cari kayak guru. Emang bisa baca kitab, iya, tapi untuk ilmu begini nggak cukup kitab, harus. Itu sebabnya saya tidak berani menyerang orang-orang tarekat, nggak berani saya. Kenapa? Mereka mewarisi ilmu ini yang nggak ada di ahli fikih, nggak ada di ahli tauhid, nggak ada cuma mereka doang. Ya, banyak sebenarnya. Dan itu terbukti dia punya sanad kepada Rasulullah. Disebutlah torikot itu torikot mu'tabarah. Cuma yang kita dengar kan orang belajar torikot gila. Berarti yang kita dengar tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh. Jadi Bapak jangan deh khawat-khawat kalau nggak punya guru ya. Ntar pulang-pulang saya deng Mbak. Kalau Bapak nggak mau bertorikot udah begini aja, sholat udah beramal biasa aja. Ini hati-hati, di YouTube sekarang banyak orang ember, disebarin tuh ilmu-ilmu zikir, ijazah terbuka. Jangan amalkan, ya, jangan diamalin. Nanti kalau Bapak amalin, saya jamin yang datang setan. Pasti datang setan. Karena ciri-ciri setan itu udah nggak mau berguru, gengsi, udah buka aja WA gitu. Mesti berguru. Imam Bukhari dulu mau dapetin satu hadis aja, inamal amal biniat, berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah, 1000-an kilometer Pak, dari sini ke Bali, belum ada pesawat, dia jalani. Maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis. Kan nggak semua ahli hadis juga waliullah. Ada yang jadi wali itu yang bertahan kitab-kitabnya itu kan wali-waliullah semua itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, karena mereka menulisnya dalam bimbingan Allah itu. Dibimbing gurunya Imam Bukhari, saya udah sering sebut berapa? 1700. Dia berguru ke senior, berguru ke teman sejawatnya, untuk menghantam kesombongannya, dia berguru ke muridnya. Siapa salah satu muridnya namanya Ibnu Khuzaimah, masih muda. Dia ambil beberapa hadis dari muridnya itu, baru dia jadi wali itu Pak. Jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis Pak. Ustadz sunnah, ya tunggu dulu. Ustadz sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? Minimal khatam Bukhari Muslim kayak ya. Mana sekarang Ustadz sunnah khatam Sahih Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmizi ya. Yang khatam malah ulama di Indonesia. Maka jangan belagu dulu tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, IAIN, tamatan doktor, santai aja dulu. Ngaji kitabnya khatam nggak gitu. Ya.
Kan sekarang nge-brand diri itu kan gampang sekali. Nah, saya takut dengan branding itu ya, dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergoda untuk itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uzlah itu kalau kita bisa bilang nggak jamaah tabligh itu juga berapa uzlah. Ya, saya pernah lihat 3 hari 10 sampai 4 kali itu. Yang kedua, bagaimana kita seperti di dunia modern itu Mempraktekkan ini. mempraktekkan uzlah tadi itu bisa. Ya, mempraktekkan uzlah atau seperti jemaah tabligh masuk nggak nih begitu ya pertanyaannya? Ya, jemaah tabligh itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Dia seorang ahli hadis dan mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Khistiyah. 3 tarekat Pak, yang saya tahu, mungkin lebih, wallahu a'lam. Tapi dia lihat ahli tarekat, ahli sufi di zamannya sibuk dengan zikir-zikirnya, lalu tidak mengurusi umat, terutama yang ulama nih. Sebaliknya, para pendakwah kosong kalbunya dari zikir. Dia udah ada berdakwah tapi tidak berlatih rohani, tidak punya khalwat. Maka beliau padukanlah 2 ini, jadilah gerakan khuruj dalam jemaah tabligh. Jadi mereka bukan uzlah, khalwah ya. Kita coba lihat tuh malam-malam mereka orang belum bangun, dia udah bangun, ya kan? Nah itu khalwat namanya Pak. Kalau uzlah dia ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke goa-goa, itu bedanya. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jemaah tabligh, ahbab tabligh, itu adalah khalwah. Siang-siangnya mereka mengamalkan hadis berdakwah, ya kan? Maka kita disapa, dijenguk oleh mereka. Tapi ada juga yang suul adab banyak ya. Kita habis ceramah diceramain sama dia ada. Kita bawa kitab Pak, udah jelas kita bawa kitab nih, kita nyantri nih, kan ujian juga buat saya Pak. Ya mau nggak diceramain orang kan gitu, diceramain kita. Karena saya tahu kaidah jemaah tabligh tidak boleh menggurui guru, maka saya balikin itu. Ngamuk-ngamuk jamaahnya, ya. Dibentak lagi saya. Nah, di situ kemudian baru teringat, saya tekanlah sisi baiyah, ya, sisi emosional itu, sisi binatang buas. Yang bentak saya salamin Pak. Ya, semoga dia ingat sampai sekarang, dan saya sudah maafkan. Ya. Apa lo, sok pinter lo, anak muda juga nggak punya pengalaman, digituin. Dia nggak tahu kalau kita nyantri udah belasan tahun, muka aja yang culun, ya kan berasa begitu, tuh udah mulai lagi tuh Pak, kambuh lagi tuh. Astagfirullah, auzubillah min dzalik. Ya. Begitu halusnya syaitan itu, halus sekali. Nah, godaannya teman-teman ahbab tabligh begitu. Nah, godaannya Ustadz kan nggak mau dengerin ceramah orang. Nah, maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah. Jadi kalau Jumatan itu saya jarang dengerin, terima khotib Pak biasanya. Pengen dengerin aja khotibnya ngomong apa. Kalau pulang-pulang tuh saya cek. Pulang-pulang kalau saya ngomongin si khotib berarti saya belum beres. Nah, nanti ada aja yang negur di rumah tuh. Ustaz isinya gosipin dai, katanya gosipin ustaz. Ingat kita, alhamdulillah ada yang ingetin. Ya. Jadi ahbab tabligh itu berkhalwat. Nah, cuma karena itu sudah paduan, thariqatnya sudah tidak murni, dakwahnya pun jadi kaku sebagian. Jadi mereka pun sekarang lagi mencari model mana yang pas. Sampai ada ahbab tabligh itu datang ke salah satu wali Allah di India, minta nasihat. Nah, kan bener nih minta nasihat. Ini hobi mau ceramain orang, tashkil istilahnya. Apa kata si wali? Ente apa sih yang kurang? Zikir pagi udah, sore udah, tahajud udah, jamaah udah, sedekah udah, bermusyawarah udah, semuanya udah. Yang kurang satu, qalbunya belum ta'alluq billah, qalbunya belum ta'alluq, belum takluk, belum berkoneksi kepada Allah. Ngomong tauhid, tapi di lidah doang, perasaannya enggak. Ya, apa itu Ustaz?
Kirain surat cinta, Ustaz. Dari Pak Muhammad Jailan. Mohon diberi cara menahan amarah dan bisa tawadhu, syukran. Versi Nabi aja ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang bisa membersihkan jiwa itu hanya cara-cara kerasulan. Maka cara kerasulan ketika menghadapi kita amarah, apa? Kalau kita lagi marah, duduk, itu udah tahu semua tuh teorinya. Tapi coba praktek, Pak. Kita udah duduk nih di atas mobil sama di atas motor nih. Udah duduk nih antum nih. Gimana caranya? Dibel orang, disalip orang, disenggol orang. Berasa aja gimana? Gak terima kan? Gimana caranya? Kan udah duduk. Nah, sekarang mulutnya yang didudukin. Senyum. Senyumin aja, Pak. Berarti senyum. Kalau kita sudah duduk, nggak mungkin dong lagi nyetir kita tidur. Kan kalau masih marah pas duduk kan disuruh tidur. Berani Pak tidur lagi nyetir? Kan nggak mungkin. Senyum. Kalau Bapak senyum langsung dapat 2 pahala. Kita mengekang amarah, yang kedua dapat senyum. Ya, walaupun ntar yang disenyumin ngerasa nyengir juga nih orang. Gak ada masalah ya. Itu caranya. Kalau kita lagi di rumah, itu gampang. Nah, Bapak Ibu, kenapa rumah itu jadi sarang setan, sarang binatang buas? Karena kita masuk nggak membawa nama assalam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengajarkan dalam kitab beliau, kalau mau masuk rumah bacalah salam kepada Rasulullah. Bid'ah nggak tuh? Ada kitabnya kok Pak ya. Imam Fudail bin Iyad, Qadi Iyad bukan Fudail ya. Qadi Iyad, kitab Asy-Syifa itu mengajarkan begitu. Imam ahli hadis beliau ini, pensyarah kitab-kitab hadis dan menulis kisah-kisah Nabi yang sahih dan hasan. Apa kata beliau? Jika engkau masuk ke rumahmu, bacalah salam kepada Nabi, lalu salam kepada dirimu, baru salam kepada orang di rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasain Pak, saya merasakan benar-benar itu gak bisa marah Pak, gak bisa marah. Mau senyum aja di rumah itu. Yang kedua, Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Kan kita apalin semua tuh. Jadi yang tahayyat itu jangan cuma berhenti di sholat, itu dipakai Pak di masuk rumah. Kan di rumah kita akan lama duduk di situ. Baru kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk pintu tuh udah 3 langkah nih mau masuk, baca itu Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan cinta kepada Nabi. Nabi itu namanya apa? Rahmatan lil. Kalau sudah dimulai kita menyentuh pintu dengan rahmat, di dalam rumah itu kasih sayang aja isinya. Marahnya pasti bener, dan nggak mungkin marahnya itu cinta. Apalagi kalau dia sedang menebar cinta. Coba amalin itu ya. Ini ijazah pagi ini nih. Ya, silakan diamalkan. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain Pak. Kalau ini udah berjalan minimal 3 hari aja. Kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Kalau enggak baiti mati. Ini Mas Yoga nih, mohon dijelaskan. Seringkali perbuatan dosa yang sudah kita sesali, sudah berjanji kepada Allah tidak mengulanginya, tiba-tiba tanpa direncanakan kita terjatuh kembali. Mohon nasihatnya. Seringkali saat kami berkomitmen untuk tobat, muncul rasa khawatir, was-was kalau terjebak lagi. Ini kan setan yang ngasih was-was. Gak usah tobat, terkantai masih lagi. Yang parahnya yang ngomong Ustadz, tobat cuma sekali. Loh, mana ada dalil begitu Pak? Berarti dia nggak paham bahasa Arab.
Kenapa nggak paham bahasa Arab? Ahli taubat bahasa Arabnya apa? Tawwabin. Nama Allah apa? Tawwab. Apa arti tawwab? Yang tidak bosan-bosan menerima taubat hambanya, meskipun dosanya sama diulang berkala, itu tawwab namanya. Maka kita doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku hamba Engkau yang doyan taubat. Itu artinya tobat lagi, besok terjebak tobat lagi. Kita nggak niat maksiat, kita niat tobat. Maka berniatlah setiap hari ingin menjadi hamba yang tobat, karena pintu makom-makom rohani untuk sampai merasakan hadir bersama Allah, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah taubat. Tobat apa namanya? Tobat nasuha. Ada ciri-cirinya, ada nyesel. Maka Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Ciri-ciri kamu sudah tobat nasuha, ada penyesalan. Loh kok terjebak lagi? Emang begitu. Makanya Allah sudah kasih lampu hijau di situ. Maka Allah tantang juga nih orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Jika kalian tidak merasa berdosa, aku akan ganti kalian menjadi generasi baru yang merasa berdosa, lalu minta ampun kepadaku. Kan kita udah jelaskan di pertemuan kedua di kitab ini bahwa dosa itu terbagi tiga. Ada dosa zahir. Mungkin nih Bapak Ibu nggak dosa zahir, tapi mungkin dosa level 2, dosa batin. Pernah nggak buruk sangka sama orang? Pernah. Kesel sama orang? Sering. Ya, marah sama orang, iri sama orang, merasa lebih baik sedikit aja dari orang, udah Pak, dosa ini udah, dosa batin. Kelihatan nggak? Selama ini kita baru tobat di dosa yang zahir. Kapan kita tobat dari dosa tidak khusyuk sholat? Tuh, tadi nggak ada tuh, saya lihat berasa loh Pak ya. Orang yang tobat dari tidak khusyuk itu berasa. Ini nggak ada. Sobrullah. Maka benarlah kata Abdullah bin Amr, engkau nanti jika masuk ke masjid, kata Nabi, tidak akan melihat lagi ada orang khusyuk sholat di masjid. Nah, karena kita nggak khusyuk sholat kita ini, maka kita taubat karena tidak khusyuk. Mudah-mudahan Allah terima, gitu Pak. Jadi abis assalamualaikum kita taubat. Malu baca subhanallah di lidah, tapi pikiran kemana-mana. Lidah baca Allahu Akbar, tapi hati membesarkan selain Allah. Itu perlu ditobatkan itu Pak. Nggak ngeh selama ini. Nah, kalau para nabi level 3, hal-hal yang menurut beliau tidak pantas, bagi kita udah keren. Nabi, beliau beristighfar setiap hari 70 sampai 100. Kenapa? Karena beliau sempat tertarik dengan cahaya yang meluap-meluap dalam dirinya. Cahaya surga kah? Cahaya mukjizat kah? Innahu la yughanu ala qalbi. Ada cahaya menutupi, menyilaukan kalbuku. Kalau kita bukan cahaya yang menyilaukan Pak, kegelapan yang menutupi. Jadi Nabi dapat kesaktian, dibukakan alam gaib, itu Nabi istighfar dari itu. Kalau kita nyari biar bisa mengakses alam gaib, nggak kuat kita, nggak kuat. Ya. Itu Nabi istighfar dari tidak merasa pantas di hadapan Allah. Jadi Nabi nggak punya dosa. Bagi beliau itu dosa, tapi level 2 dan 1 tadi itu menganggap itu bukan dosa. Ya. Nah, inilah makna Nabi beristighfar. Jadi Nabi tidak berdosa seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Jadi gimana caranya? Udah niatlah tobat setiap hari, dan sesali setiap kali terjadi, kembali segera. Ya, sama, saya juga begitu, antum sama semua kok. Emang ada jaminan nih ntar matanya nggak jelalatan? Kan nggak ada. Ada jaminan nih antum nanti nggak tergoda, udah nikah nggak tergoda? Pasti semua kita tergoda. Ya, ngelihat ada orang mobil baru, kebayang Pak, korupsi nih, gitu. Ngeredit nih, agak penting nih ngomong kredit. Kan ngeremehin itu Pak. Itu udah diistighfarin belum?
Ya. Baik, cukup kali ya, udah 6:30. Bapak saudara makan Allah, kesimpulan kajian kita pada pagi ini, salah satu pilar para wali Allah, para nabi Allah menjadi kekasih-kekasih Allah, itu mereka menjalani satu perangkat dan latihan rohani yang bernama uzlah, menyendiri. Ketika Nabi sudah mapan semua umat, maka uzlah ditiadakan di zaman beliau dan jadilah khalwah, berkhalwat. Jadi menyediakan waktu sejenak bersama Allah meskipun di tengah keramaian. Meskipun uzlah yang tadi masih boleh dilakukan sampai saat ini. Semoga kita mengambil khalwatnya Nabi kalau tidak sanggup mengambil uzlahnya Nabi. Ya, wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.